Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kronologi terbunuhnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Orang-orang yang meriwayatkan pertikaian Husain radhiyallahu anhu telah memberikan tambahan dusta yang sangat banyak. Sebagaimana juga mereka telah membubuhkan dusta pada peristiwa pembunuhan terhadap Utsman radhiyallahu anhu. Sebagaimana mereka juga memberikan tambahan cerita atau dusta pada peristiwa-peristiwa yang ingin mereka besar-besarkan, seperti dalam riwayat mengenai peperangan, kemenangan, dan lain sebagainya. Para penulis tentang berita pembunuhan Husain radhiyallahu anhu ada di antara mereka yang merupakan ahli ilmu atau ulama, seperti Al-Baghawi rahimahullah dan Ibnu Abi Dunya dan lain sebagainya. Namun demikian, di antara riwayat yang mereka bawakan ada yang terputus sanadnya, sedangkan yang membawakan cerita tentang peristiwa ini dengan tanpa sanad, kedustaannya sangat banyak. Oleh karenanya, dalam pembahasan tentang peristiwa ini perlu diperhatikan sanadnya. Riwayat yang sahih tentang peristiwa Karbala. Riwayat yang paling sahih ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadis nomor 3748, yang artinya, "Aku diberitahu oleh Muhammad bin Husain bin Ibrahim." Dia mengatakan, "Aku diberitahu oleh Husain bin Muhammad. Kami diberitahu oleh Jarir dari Muhammad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu." Dia mengatakan, "Kepala Husain dibawa dan didatangkan kepada Ubaidullah bin Ziyad. Kepala itu ditaruh di bejana. Lalu Ubaidullah bin Ziyad menusuk-nusuk dengan pedangnya seraya berkomentar sedikit tentang ketampanan Husain." Anas radhiyallahu anhu mengatakan, "Di antara ahlul bait, Husain adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam." Saat itu Husain radhiyallahu anhu disemir rambutnya dengan wasmah, yaitu tumbuhan sejenis pacar yang condong ke warna hitam. Kisah bermula ketika Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhuma tinggal di Mekah bersama beberapa sahabat, seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma. Ketika Muawiyah radhiyallahu anhu meninggal dunia pada tahun 60 Hijriah, anak beliau Yazid bin Muawiyah menggantikannya sebagai imam kaum muslimin atau khalifah. Saat itu penduduk Irak yang didominasi oleh pengikut Ali radhiyallahu anhu menulis surat kepada Husain radhiyallahu anhuma. Mereka meminta beliau pindah ke Irak. Mereka berjanji akan membaiat Husain radhiyallahu anhu sebagai khalifah karena mereka tidak menginginkan Yazid bin Muawiyah menduduki jabatan khalifah. Tidak cukup dengan surat, mereka kadang mendatangi Husain radhiyallahu anhu di Mekah. Mereka mengajak beliau berangkat ke Kufah dan berjanji akan menyediakan pasukan. Para sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kerap kali menasihati Sayyidina Husain agar tidak memenuhi keinginan mereka, karena ayah Husain radhiyallahu anhu, yaitu Ali bin Abi Thalib, dibunuh di Kufah, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu khawatir mereka akan membunuh Husain juga di sana. Husain radhiyallahu anhu mengatakan, "Saya sudah melakukan istikharah dan akan berangkat ke sana." Sebagian riwayat mengatakan bahwa beliau radhiyallahu anhu mengambil keputusan ini karena belum mendengar kabar tentang sepupunya, yaitu Muslim bin Aqil yang telah dibunuh di sana. Akhirnya berangkatlah Sayyidina Husain bersama keluarga menuju Kufah. Sementara di pihak lain, Ubaidullah bin Ziyad diutus oleh Yazid bin Muawiyah untuk mengatasi pergolakan di Irak. Akhirnya Ubaidullah dengan pasukannya berhadapan dengan Husain radhiyallahu anhu bersama keluarganya yang sedang dalam perjalanan menuju Irak.
Pergolakan ini sendiri dipicu oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan Husain radhiyallahu anhu. Dua pasukan yang sangat tidak imbang ini bertemu. Sementara orang-orang Irak yang memujuk Husain radhiyallahu anhu dan berjanji akan membantu dan menyiapkan pasukan justru melarikan diri meninggalkan Sayyidina Husain dan keluarganya. Sampai akhirnya terbunuhlah Sayyidina Husain sebagai orang yang terzalimi dan sebagai syahid. Kepalanya dipenggal lalu dibawa ke hadapan Ubaidullah bin Ziyad dan kepala itu diletakkan di bejana. Lalu Ubaidullah yang durhaka ini kemudian menusuk-nusuk hidung, mulut, dan gigi Sayyidina Husain. Padahal di sana ada Anas bin Malik, Zaid bin Arqam, dan Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhum. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, "Singkirkan pedangmu dari mulut itu, karena aku pernah melihat mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium mulut itu." Mendengar perkataan tersebut, orang durhaka ini mengatakan, "Seandainya saya tidak melihatmu sudah tua renta yang akalnya sudah rusak, maka pasti kepalamu juga saya penggal." Dalam riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Hibban dari Hafsah binti Sirin, dari Anas radhiyallahu anhu dinyatakan, lalu Ubaidullah mulai menusukkan pedangnya ke hidung Husain radhiyallahu anhu. Demikianlah kejadiannya. Setelah Sayyidina Husain radhiyallahu anhu terbunuh, kepala beliau radhiyallahu anhu dipenggal dan ditaruh di bejana, dan mata, hidung, dan gigi beliau radhiyallahu anhu ditusuk-tusuk dengan pedang. Para sahabat yang menyaksikan hal ini meminta kepada Ubaidullah, orang yang durhaka ini, agar menyingkirkan pedang itu, karena mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menempel pada tempat itu. Alangkah tingginya rasa hormat mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan alangkah sedih hati mereka menyaksikan cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang kesayangan beliau, dihinakan di depan mata mereka. Dari sini kita mengetahui betapa banyak riwayat palsu tentang peristiwa ini, yang menyatakan bahwa kepala Husain radhiyallahu anhu diarak sampai diletakkan di depan Yazid rahimahullah. Para wanita dari keluarga Husain radhiyallahu anhu dikelilingkan ke seluruh negeri dengan keadaan tanpa pelana, ditawan dan dirampas. Semua ini merupakan kepalsuan yang dibuat Rafidah atau Syiah. Karena Yazid rahimahullah saat itu sedang berada di Syam, sementara kejadian memilukan ini berlangsung di Irak. Dalam riwayat dengan sanad yang majhul dinyatakan bahwa peristiwa penusukan ini terjadi di hadapan Yazid. Kepala Husain radhiyallahu anhu dibawa ke hadapannya, dan dialah yang menusuk-nusuk gigi Sayyidina Husain. Di samping dalam cerita atau dusta ini terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa cerita ini bohong. Para sahabat yang menyaksikan peristiwa penusukan ini tidak berada di Syam, akan tetapi di negeri Irak. Justru sebaliknya, riwayat yang dibawakan oleh beberapa orang menyebutkan bahwa Yazid tidak memerintahkan Ubaidullah untuk membunuh Sayyidina Husain. Yazid rahimahullah sangat menyesalkan terjadinya peristiwa menyedihkan itu, karena Muawiyah berpesan agar berbuat baik kepada kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat mendengar kabar bahwa Sayyidina Husain dibunuh, mereka sekeluarga menangis dan melaknat Ubaidullah. Hanya saja dia tidak menghukum dan mengkisas Ubaidullah sebagai wujud pembelaan terhadap Sayyidina Husain secara tegas. Kemudian juga kisah pertumpahan darah yang terjadi di Karbala ditulis dan diberi tambahan-tambahan dusta. Tambahan-tambahan dusta ini bertujuan untuk menimbulkan dan memunculkan fitnah perpecahan di tengah kaum muslimin. Sebagian dari kisah-kisah dusta itu bisa kita dapatkan dalam kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Minhajus Sunnah 4, halaman 517
dan 554-556. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu terbunuh sebagai orang yang terzalimi dan mati syahid. Ini merupakan keyakinan ahlu sunnah. Pendapat ini berada di antara dua pendapat yang saling berlawanan. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, tidak disangsikan lagi bahwa Sayyidina Husain radhiyallahu anhu terbunuh dalam keadaan terzalimi dan syahid. Pembunuhan terhadap Sayyidina Husain radhiyallahu anhu merupakan tindakan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam dari para pelaku pembunuhan dan orang-orang yang membantu pembunuhan ini. Di sisi lain, merupakan musibah yang menimpa kaum muslimin, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu berhak mendapatkan gelar syahid karena kedudukan dan derajatnya ditinggikan. Kemudian di halaman yang sama, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa pembunuhan terhadap Sayyidina Husain radhiyallahu anhu tidak lebih besar daripada pembunuhan terhadap para rasul. Allah Azza wa Jalla telah memberitahukan bahwa Bani Israel telah membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Pembunuhan terhadap para nabi itu lebih besar dosanya dan merupakan musibah yang lebih dahsyat. Begitu pula pembunuhan terhadap Ali radhiyallahu anhu, yaitu ayah dari Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Lebih besar dosa dan musibahnya, termasuk juga pembunuhan terhadap Utsman radhiyallahu anhu. Ini merupakan bantahan telak bagi kaum Syiah yang meratapi kematian Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, namun tidak meratapi kematian para nabi. Padahal pembunuhan yang dilakukan oleh Bani Israel terhadap para nabi tanpa alasan yang benar lebih besar dosa dan musibahnya. Ini juga menunjukkan bahwa mereka bersikap gulu atau melampaui batas kepada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Sikap gulu ini mendorong mereka membuat berbagai hadis palsu. Misalnya riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan pembunuh Husain radhiyallahu anhu akan berada di tabut, yaitu peti yang terbuat dari api. Dia mendapatkan siksa setengah siksa penghuni neraka. Kedua tangan dan kakinya diikat dengan rantai dari api neraka, ditelungkupkan sampai masuk ke dasar neraka, dan dalam keadaan berbau busuk. Penduduk neraka berlindung dari bau busuk yang keluar dari orang tersebut, dan dia kekal di dalamnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu mengomentari riwayat ini dengan mengatakan, hadis ini termasuk di antara riwayat yang berasal dari para pendusta.